وعلى آله وصحبه ومن والاه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محزورا. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua jamaah majelis taklim Masjid Haji Sati Batubara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh dia macarana Ustaz meningkatkan iman dan takwa, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa kelak di hari akhirat, hamba yang insya Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Surga jannatun adanin tajri min tahtihal anhar. Surga jannatu adanin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang surga itu uiddat lil muttaqin, dia itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Beliaulah pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiyyin, beliaulah nabi yang terakhir. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana syafaat beliaulah yang kita harapkan jamil akhir kelak. Mudah-mudahan ayah umat dengan kita senantiasa meneladani petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong sebagai umat Muhammad yang kelak terpilih, berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah, al-mukarram para ulama, al-mukarram para tuan-tuan guru, alim ulama cerdik pandai, begitu juga tuan guru kami. Ya, alhamdulillah semua pertemuan kita di pagi hari ini saya yakin dan percaya adalah semua atas takdir dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dongkon songoni ayah umat, karena saya tidak pernah terbayang di pagi hari ini, di hari yang mulia, di hari Jumat, di mana hari ini adalah hari penghulu sekalian hari, Sayyidul Ayyam. Itulah hari Jumat. Kita dipertemukan oleh Allah, tentunya ini atas semuanya dikarenakan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tidak pernah terbayang sampai di masjid ini pagi hari ini. Tetapi alhamdulillah, karena persahabatan dengan tuan guru kita, beliau berkenan mengundang saya hadir di sini. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurus masjid dan pengurus majelis taklim, begitu juga tuan-tuan guru kita, seluruh jamaah, Allah berikan keistiqomahan di dalam agama Allah. Amin. Diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin. Diberikan umur yang berkah. Amin. Sehingga kita juga bisa berziarah kedua tanah suci Makkah, Madinah, baik haji maupun umrah. Amin. Amin ya rabbal
alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aranantong on dupiau tu sonati ayahuma. Itandamu do. Indah teh. Jadi sautik jolo perkenalan mangido izin tu tuan gurunya ni, sunguni ayahnya mi maknya mi nadong di bagasan masojiton. Sungon pandongkon ni pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak suka. Ini hati Mak. Jadi on soti ku perkenalkan majolo diriku al-fakir yang sedikit ilmu ini. Nama saya adalah Martua. Jadi guarku uma ayah Martua Margana Dalimunte. Kalau au tinggalna di Jalan Haji Umar, Kayu Ombun, Gang Mawar. Alak kayong bundok mak. SD ku pintong na jolo isi do. Nate. Jadi alhamdulillah sudah menikah. Istri baru satu. Margiri do mak. Sulang lulung matang. Anak sudah 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah. Karena memang Allah mengatakan di dalam ayatnya surah Ali Imran, wa laisa zakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Betul tidak? Sarupa dalak lain ada boruma. Berbeda. Allah pun mengatakan begitu. Wa laisa zakaru kal unsa, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka saya berdoa di sini. Walaupun umama kami sudah tua, mudah-mudahan begitu juga ayah kami, Allah berikan kita keturunan anak laki-laki dan perempuan. Amin. Keturunan yang soleh-soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak sama laki-laki dengan perempuan. Maka kalau ada hari ini yang mengatakan, oh sarupo di Ustadz alak lain ada buru, dari mana jalannya? Allah sendiri mengatakan laki dan perempuan tidak sama. Samanya di mana? Fisiknya saja sudah beda. Maka tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ahama buktinya Ustaz. Mula madong daganak munu umak di si alak lay opat. Pasti dokon ko deh, ya Allah ya Tuhan pupino mat mabayasa ada boru. Kan nimu deh. Asoy raisyoho songon dia namar boru. Songo di jua ayahnya mi. Mula dong daganak muni si ayah opat ada boru. Les mardo ada turan nian tutuhan. Oh ya Allah ya Tuhan ku pinomat bayasa ada boru. Memang itulah fitrah manusia. Itu menunjukkan bahwa laki-laki dan enggak sama dengan perempuan. Maka kalau ada hari ini orang mengatakan laki dan perempuan sama, dari mana jalannya itu sama? Nalenong dia laknay maate. Hidung ko niyan tong sarup walak lain ada buru. Allah saja mengatakan beda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya alhamdulillah Allah berikan rezeki sempat pernah nyantri. Saya dulu nyantrinya di Pondok Pesantren Mustofawiyah, dulu masih Tapanuli Selatan, sekarang sudah Mandailing Natal. Orang menyebutnya dengan namanya Purba Baru. Dong di son alumni Mustofawiyah. Ompot nadong do sa tamatan di son. Au alumni Sian Purbabaro tamat tahun 2002. Tidak semua Allah berikan orang rezeki pernah nyantri. Saya bersyukur kepada Allah bahwa saya adalah yang termasuk orang yang Allah berikan rezeki bisa menimba ilmu di pondok pesantren tertua di Mandailing Natal, terutama di Sumatera Utara. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah on peuma. Mula adong daganak munu pahum pumuni bagasan pasikola amu tisikola agama. Nadua pinomat sada. Aswadong na menjadi penerus agama syiar ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang gua aktivitas sehari-hari ku mengajar dok. Nanti mengajar di madrasah sanawiyah. Tebo besong ini anggota pribadi ondo aktivitas na utama. Apa itu dakwah? Ahad dakwah Ustaz, asal katanya dari da'a. Apa itu da'a? Mengajak.
Maka setiap ajakan kepada kebaikan agama Allah, maka itu adalah dakwah. Jadi isadana wajib merdakwah ustaz, bukan hanya ustaz. Karena tugas mulia ini Allah perintahkan bagi umat Islam. Dongkon Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada segolongan umat di antara kita yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Onna memerintahkan Allah. Hendaklah ada segolongan umat yang berdakwah. Maka dakwah ini bukannya tugas ustaz, bukannya tugas tuan guru kita saja, tetapi tugas semua kita jamaah majelis taklim yang hadir di sini. Semua kita wajib berdakwah. Nang muda bawa umat angkon na ustaz, nang muda bawa ayah akon na kiai jolo baru merdakwah. Kita semua wajib berdakwah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Maka nana rondung sidungin majelis taklimon umat ulang kamu sip. Aha ilmu na dapat kamungin majelis taklimon, dakwahkan, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sampaikan kepada keluarga kita. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang tersadarkan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aranantong mula ustad sajo, mula tuan guru entah sajo namar dakwah on indah salo setugasnya Allah on amanah naborat. Yang dohot ayah nyami, dohot umah nyami namar dakwah on, insyaallah tugas ini akan semakin ringan. Asih, ibagi-bagi entong. Tentu beban akan semakin ringan. Maka berdakwah adalah tugas kita semua. Aso sungoni ustad, tungkin nai umak ayah. Aswadong alasan tadi hadapan ni Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ya Allah ya Tuhanku telah aku sampaikan ayat-ayatmu. Sodong alasan kita menjawab di hadapan ni Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adapun tema kita pada kesempatan pagi ini, saya ingin mengambil sebuah ayat yaitu pada surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-30. Mula nadong Quran na to lamay buka. Nadong catatan na to lamay catat. Nadong catatan kustad, nadong handphone ku nadong bukung kustadnya handphone nadongnya handphone pejadi mah. Silakan direkam, like, comment, and share. Asusongan ustad, orang menyebarkan kebaikan saja pede di media sosial. Kenapa kita tidak pede menyebarkan kebaikan? Makanya pagi hari ini saya bawa YouTuber saya. Ya, insyaallah ini akan menyebarkan kebaikan. Insyaallah akan disaksikan semua orang bahwa jamaah Majelis Taklim Haji Satubara, Majelis Taklim Haji Sati Batubara ini insyaallah ikut menyebarkan syiar agama Allah. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita tadi berkaitan dengan Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tapi Allah juga menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Dan Allah tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tetapi Allah juga menurunkan yang namanya berupa syariat Islam. Itulah Al-Qur'anul Karim. Untuk apa Ustaz? Untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan agar manusia tahu bagaimana mereka seharusnya di dalam kehidupan ini menjalani kehidupan agar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah harus menurunkan Al-Qur'an? Kenapa Allah harus mengutus nabi dan rasulnya? Agar manusia tahu kelak bagaimana cara mereka menjalankan kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena suatu saat kita akan kembali pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk apa Ustaz? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Nah, itaun sudah nangkan namulak don ayah umat. Nah, ketika kita kembali pulang menghadap Allah, Allah akan meminta pertanggungjawaban segala amal perbuatan yang kita lakukan semenjak kita akil balik dan dewasa. Onangkan nepangi dumon. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya paling berumur 60-70 tahun. Nah, soni rumah. Majarang do umur ni umat ni Muhammadon di akhir zamanon na lewat sini. Karena Rasulullah mengatakan akmaru ummati baina sittina wa sabaina, umur umatku ini paling-paling 60-70 tahun tersai mei. Pula malewat umurmu ayah umat seni na bonus no mei. Nah, makana pabahat maramal soleh. Karena kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kehidupan yang bersifat sementara, kehidupan yang bersifat menipu. Maka jangan pernah tertipu dengan kehidupan dunia. Ulang kolale umat namar dunion, ulang kolale ayah namar amal ibadah di dunion. Arana dunia ini hanya tempat tinggal sementara. Kita semua akan pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika waktu itu datang dan tiba, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita siap menghadapi kehidupan berikutnya? Siap dong umah? Kira-kira mulai panggil Allah Subhanahu wa ta'ala naron mulak ngin majalison. Biar kira-kira. Siap dong? Nda pero. Andi kan do siap busonya ya. Aso inda siap umat. Aran ada ustad, nda pede cukup amal niya. Hati umat. Anggusongoni, ingat kamu firman ni Allah di Quran surah Al-Hasr ayat 18. Dongkon Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah di hadapan Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa amal yang sudah dia siapkan untuk dibawa pulang kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari kiamat itu tiba, apa amal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka persiapkanlah amal itu. Allah mengatakan di dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal untuk pulang menghadap Allah itulah takwa. Maka ada buah ayah umat setiap khotib hari Jumat songonon disadarion khotibi selalu berwasiat takwa. Imam modal umat nangkan namulak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapkan iman dan takwamu. Pasiap balanjo nagot obanon mulak. Mulai dunion sajo homar siap. Lo jama ho mangumo siang malam onop tuonom no maho na mangumay sodong balanjo namar dunia. Kenapa kita tidak menyiapkan bekal untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka celakalah orang yang dia lalai di dalam kehidupan di dunia ini dan tidak mempersiapkan amal ibadah yang akan dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Di dalam ayaton Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu tu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkatnya kedua tangannya. Apa kata Nabi Muhammad? Wa qala ar-rasul, berkata Nabi, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Ima pengaduan di Nabinta. Ya Allah, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku menjadikan Quran ini mahzura, sebagai sesuatu yang diabaikan.
Ima makana udong kon nangkin di awal, Allah tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tetapi juga Allah menciptakan yang namanya Al-Quran sebagai syariat bagi manusia, panduan untuk beramal ibadah. Aso arana iton tungkin nang kan namulak ke kampung halaman yang abadi. Dia do kampung halaman tanah abadi ayah umat. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Isi do kampung tau mak. Indah di Batang Toru, indah di Pudun Jahe, indah juga di Pudun Julu. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Tungkin nang kan namulak dito sudah itu kampung halaman yang abadi. Karena dulu kita aslinya adalah makhluk surga. Najolo da mak ayah i surga dita tinggal. Nason itu. Dia do Nabi Adam najolo tinggal di surga. Cuma karena satu hal maka dia diturunkan ke dunia untuk diuji. Kalau lulus akan kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak lulus maka terpaksa transit di neraka. Cuma sebelum kita kembali ke kampung halaman yang abadi, Allah menurunkan syariat sebagai aturan di dunia ini, itulah berupa Al-Quran. Makanya nanti kelak di hari akhirat Allah akan menimbang amal kita dengan sebuah kitab, itulah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini matungkin naik umat nangkan menjadi undang-undang ni Allah Subhanahu wa taala na menimbang segala amal perbuatan nita di akhirat. Maka di dunia kita na mangulun harus sesuai amal ibadah nita dohon Al-Quran. Arana di akhirat pe Al-Quran itu tungkin naik na dijadikan Allah sebagai kitab yang menimbang amal kita, apakah amal kita baik atau buruk. Nah, makanya Allah itu maha adil. Allah tidak hanya menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, tetapi Allah juga menurunkan syariat, mengutus nabi, mengangkat rasul, agar kelak di hari akhirat tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatakan ya Allah ya Tuhanku saya tidak tahu. Nah laku umat di akhirat. Maka nasuruhmu mengaji di son. Karena untuk masuk surga pun membutuhkan yang namanya ilmu. Pordo ramun masuk surga mah? Betul. Serius sudah. Karena kita sudah pasti ingin menjadi ahli surga. Dan pasti kita tidak ingin menjadi ahli neraka. Semua kita ingin menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau menjadi penghuni surga Allah, maka pastikan kita husnul khotimah, tetap dalam keadaan bertakwa. Nah, makanya Allah menurunkan syariat, mengutus nabi, mengangkat rasul, agar tidak ada alasan manusia di hadapan Allah mengatakan ya Allah ya Tuhanku saya tidak tahu. Maka Allah akan mengatakan kelak, bukankah telah kuutus nabiku, bukankah telah kuutus rasulku, bukankah telah kuturunkan wahyu sebagai petunjuk bagimu, lalu apa alasanmu mengatakan di hadapan Allah kelak dengan mengatakan saya tidak tahu. Maka itulah pentingnya kita belajar. Bagaimana sholatmu mau diterima, bagaimana wudukmu mau diterima, bagaimana zakatmu mau diterima, bagaimana haji dan umrahmu diterima. Kalau kita tidak tahu mana rukun, mana syarat, mana sunnah, mana wajib. Mungkin songon dia mentong umat itarimo sholatmu. Na membatalkan wuduk bentong naso paham doh. Gon songon dia metarimo ibadah hajimu dan umrahmu. Tinana mengerti ho mana rukun, mana sunnah. Ayo mamakana solis itaundang pison tuan-tuan gurun to nanti. Makana mo ladong majelis taklim rohamu. Maka di sini di majelis taklim ini malaikat ini hadir bersama kita dan malaikat insya Allah akan senantiasa bersama kita selama ibu-ibu ini istiqomah di majelis taklim. Maka siapa yang duluan berdiri dari majelis ini, maka malaikat akan duluan meninggalkan dia. Maka selama ibu-ibu ini, bapak-bapak ini istiqomah di sini, maka selama itu malaikat senantiasa mendampingi dan mendoakan kita. Jadi Al-Quran ini kata Rasul diabaikan oleh umatku. Mangadu nabinta ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya umatku ini telah mengabaikan Al-Quran, menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Pertanyaan na ayah umat, isi dolanga alak-alak na dianggap mengabaikan ayat-ayat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan na. Isi dolang ustad na termasuk alak-alak ni aduan ni Rasulullah dalam doanya.
Maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullahu ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dijelaskan Imam Ibnu Qayyim ningia ayah umat adong tolu halak na dianggap termasuk mengabeon Al-Quran. Ada 3 orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Catat kamu, yakin mudah-mudahan na dong isonon. Aranon wida alak-alak na soleh-soleha insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama, orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran ialah orang yang tidak membaca Al-Quran. Maka isi saja alak Nasora membaca Al-Quran termasuk maun umat ayah kepada orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-20. Isi saja siapa saja yang tidak membaca Al-Qur'an maka dianggaplah dia termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuklah dia dianggap sebagai orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Sampai makan usapai majulo mo ayah umah. Ibaca mu do Qur'an ni 3 kali sehari. Mahotam do. Insyaallah mungada do khotam Qur'an mak. Mungada khotam Qur'an ayah. Mungada mantong ustaz. Ti ustaz tong setiap bulan Ramadan saya tadarus do habi masjid niya. Alhamdulillah. Maka bacalah Qur'an itu supaya kita tidak termasuk sebagai orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Dan supaya kita tidak termasuk sebagai orang yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perintahkan daganak ni bagas membaca Al-Quran. Ajak ayah nani bagas membaca Quran. Ajak kaum kerabat kita membaca Al-Quran. Supaya kita tidak tergolong kepada orang yang mengabaikan Al-Quran. Mana pertama, orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran ialah orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Makanya kita baca Quran ini, arana Quran ini adalah petunjuk. Ada petunjuk tau makna mangolon? Al-Quran. Ay dah bau ustad ni, au Google Map dunia. Google Map umat ayah, petunjuk di dunia nding mula salah dalan ko. Yang gue petunjuk masulang salah dalan ko so sampai hotu akhirat, tenangkin ko masuk surga ho nimu kan. Podo ramu sampai hotu surga. Ama petunjuk na Al-Quran. Maka ngopor ramu sampai tu surga ni Allah baca ma Quran ni, ikuti ma petunjuk ni. Aso sampai hotu kampung halaman yang abadi agar tidak salah arah, agar tidak salah jalan. Asi arana na bahatan dohala idinon na salah dalan. Kalau dia salah jalan, maka dia harus kembali kepada petunjuk. Itulah Al-Quran. Masuk rumah, ulangi luar. Lapang lupi bagasan. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang. Ade. Jadi asal ulang salah dalan kita nama ngoluan, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Tarsaru pun dia bawa ayah umat. Mula kehu tu sadakota. Tarsongon misalnya, dia modong ko nanti. Tu Amerika Serikat majolo atau tu Bandung majo ada tu Amerika Ustaz. Nah, tu Bandung sangat tu Bogor. Oh, na peng ada tu Bogor. Adong sada tujuan mutopoton misi nai botoho dalan. Maliluho. Kira-kira ahadu iligin koi solalu tu tujuan. Tentu membutuhkan yang namanya petunjuk iligin koma. Oh, pola tu kanan tu Bogor. Kanan Bogor, kiri Bandung. Oh, berarti kanan. Kiri. Berarti kita membutuhkan aso ulang salah dalan. Aso aranangkin kot sampai ta surga. Sedangkan kalau di dunia ini saja kalau kita salah jalan kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Maka kehidupan di dunia ini tak ubahnya seperti seorang pilot pesawat. Betul ada pilot mak. Supir ini pesawat.
Coba ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan. Pilot itu kalau dia di udara, di malam yang gelap gulita, tak ada lampu di tengah udara sana kan? Gelap. Nah kira-kira pilot, kalau dia berangkat misalnya dari bandara satu menuju ke bandara lain, supaya dia sampai ke tujuannya, tentu dia membutuhkan apa? Songon dia do carana so sampai pilot itu tujuan rumah. Indah dong aspal di langit dah boh. Dia ada carana pilot itu sampai itu tujuan. Barangkat dia nang kingin Kuala Namu menuju Jakarta. Dia ada carana itu sampai. Ada ini gini. Kompas. Petunjuk arah. Maka dengan petunjuk arah itulah dia akan sampai ke tujuan. Tentu seorang pilot membutuhkan yang namanya kompas. Agar dia tidak salah arah. Agar dia tidak salah jalan. Agar dia sampai ke tujuan. Maka hidup kita di dunia ini juga tak ubahnya seorang pilot. Kalau kita mau sampai ke tujuan, kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Dan petunjuk bagi orang yang beriman, itulah Al-Quran. Saru boleh dah mak. Nanti, songon pilot ini. Cuma bedanya dengan pilot, kalau pilot itu salah jalan, dia masih bisa kembali. Salah arah nih, marputar pesawat timulak kan ibenia. Ipatikosia itu dalam neso sampai. Kalau bapak ibu salah arah, kalau bapak ibu salah jalan, terus Allah memanggil kita pulang, apa ibu masih bisa kembali? Bisa lebih yang memulak tuh dunia. Nah, itulah beda kita dengan pilot. Maka mumpung Allah berikan kita umur, mumpung Allah berikan kita kesehatan, mari kita beramal sebanyak-banyaknya dan jadikanlah Quran ini sebagai petunjuk. Arana tungkin naipe dung maninggal sada-sada laki makan sering ditai-dai. Los dungi kubur na maninggali kan italkin kon imam ini. Marrabbuka ninakan Allah, man nabiyuka Rasulullah, ma imamuka kitabullah Al-Qur'annya. Dungi siapa itu kinai kuburan sampai malikati. Isu na imamnya Al-Qur'annya. Ti salam ya mangulun na sungada dibaca Qur'an ni. Najojotan namanya na maligin handphone, Facebook dan segala macam. Orang mo naligin na pa di. Nanti, maka bacalah Quran itu. Songon dia mahon tungkin nego menjawab di alam kubur. Ma imamuka Al-Quran nimu. Tinanong hari baca Quran ini. Maka oleh karena itu, hiasilah hari-hari kita. Isilah hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Karena itu merupakan petunjuk. Betul loh, Mak? Nah, Imak. Jadi orang yang pertama tadi yang dianggap mengabaikan Al-Quran ialah orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang kedua yang dianggap mengabaikan Al-Quran ialah orang yang dia mau membaca Quran. Radio mak membaca Quran, radio ayah membaca Quran, tetapi dia tidak mau memahami makna dan isi daripada apa yang dia baca, maka ini juga masih tergolong sebagai orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran. Anggo sungoni ustad berarti indah cukup membaca saja. Olo. Anggo onas na membaca saja doh makna pedo. Mau membaca Quran, tetapi tidak mau memahami isi dan ayat kandungan daripada yang dia baca, maka ini juga masih dianggap sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Ibaca mudu artini Quran mak. Aran ada bodong sada-sadalak marsapa. Ustad ning ya. Hadi ini ba. Naneneng membotoho baca Quranon. Marumur maaw 50 tahun. Les na songolon de pirasangolon. Nadong parubahannya. Ang guitong. Tinabasarap ni sa Diyos dibaca ho. Kapanlah Quran itu akan menjadi petunjuk dan hidayah bagi seseorang kalau dia tidak tahu tentang apa yang dia baca. Ida besarupo mak dengan keledai. Seekor keledai yang membawa buku di punggungnya, tetapi dia tidak tahu apa yang dia bawa. Yoban-oban ko Qur'ani ariron, tinay butuh isini. Maka samalah dengan keledai, bahkan lebih buruk daripada keledai kata ulama. Maka indah cukup membaca bahasa Arab na saja. Ustaz, ho lahir indah di Arab. Alak umma ayah lahir tidak berbahasa Arab. Dan kita juga tidak pandai berbahasa Arab. Anggusunin tong ustad biar nama belilah Quran terjemah. Namarja kalau ustadi indah.
Maka belilah Al-Quran terjemah. Supaya apa? Supaya kita tahu apa bahasa cinta Allah kepada hambanya di dalam ayat-ayatnya. Gonsongon dia mentong ayah umat Quran ini menjadi petunjuk. Artinya penana mengerti ho. Ulang bisa pai tafsirna. Mogap mahui. Maka ringkas-ringkas kuro tu majelis taklimon ulang ko absen. Makanya kita doa dengan tanah belum tergerak hatinya untuk hadir. Kita doakan. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka bacalah Quran itu lengkap dengan terjemahannya. Mengada dia ayah umat itamat kun ko Qur'ani ibacaho mulai Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap don artinya. Marumur maho sadia. 60 tahun mau start ninya. Andigan dope. Bodongan ni mulai mentong berarti ustad mulai naron sadarion baca ma Qur'ani mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Mangido tolong ayah umat. Pinomat tamat ko sakali seumur hidup lengkap don artina. Ulang kita may latung kinay sampai alak nalay ni sanga ahaw di sini ayat inay buto ko marcarito ustaton tung kinay kandungan ni Qur'anon bohon ni mo. Nanong ni Qur'ani? Kono na sumambaca. Kan? Hita na sumambaca. Makana usahoon. Mulai sadarion membaca Qur'ani ibaca lengkap dohon artina mulai dengan Al-Fatihah sampai An-Nas. Aso menjadi Qur'ani petunjuk bagi kehidupan kita. Aso ulang ita salah dalan. Tenang got sampai tatu dia dina tu surgo. Makanya mau salah dalan umatnya di kehidupan dini kembali ke jalurnya. Silap koma, lupa ko, mulak ko mulak. Kembali ke jalan yang benar. Sebagaimana tadi seorang pilot. Maka orang yang kedua yang dianggap mengabaikan Al-Quran ialah orang yang dia membaca tetapi dia tidak mau memahami makna dan isi daripada Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya pertama tugasmu membaca Quran dan yang kedua memahami isi daripada Al-Quran. Ade, naron tanya jawab. Simpan jo pertanyaan ni Umar. Ade, ayah. Nakatolu. Orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran ialah orang yang dia mau membaca. Rado yang membaca. Rado yang memahami Al-Quran. Tetapi dia tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Maka on peuma termasuk dopeon dianggap sebagai orang yang mengabaikan Al-Quran. Jadi yang kon tolu-tolu dong mak. Membaca Al-Quran. Maka bacalah Quran itu, pahami isinya. Setelah kita paham kemudian amalkan. Sanggup? Sanggup dong mak. Sanggup daya. Siap? Siap mantong ustaz. Ikut masuk surga munangkin. Hati. Maka kita harus mau membaca Quran, mau memahami isi Al-Quran, kemudian mau mengamalkan Al-Quran. Inilah penjelasan menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Makanya hiasilah hari-hari kita dengan Al-Quran. Jadi marsa pamajau tu ayah umat. Ada hukum membaca Quran. Ada hukum membaca Al-Quran umat. Wajib. Berarti yang wajib ada definisi ini wajib. Berarti ngunai bacamu Quran umat mardosa dua muan. Maka no sapai ada hukum membaca Quran. Wajib sangat sunnah. Anggo wajib dong mak nai baca Quranin mardosa dohoi. On terjadi perbedaan pendapat antara ulama widon. Ada ayah hukum membaca Quran. Wajib itu sangat sunnah. Sunnah. Membaca Quran hukumnya sunnah. Nama lu modongan itu. Sangat non depi botomu mak. Membaca Quran hukumnya sunnah. Mengamalkan isinya wajib.
Membaca Quran hukumnya sunnah, mengamalkan isinya ulang marbalik-balik umat. Anggo marbalik-balik non kaji mu repot di tahun. Arana bahat dua lakonnya malkonnya na sunnah, tinggal konnya na wajib. Contoh, tahajud terus. Nah, ada tinggal tahajud dia, Mak. Tapi tidak pernah sholat subuh. Nah, ada tinggal tahajudnya ya. Tindong ada sholat subuh. Oh, namar balik-balik mon. Mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang adong mo narasong unison. Yang gue ide dah mukuno insyaallah na dong mon. Ima sunah perlu na itang marsya ajar. Jangan nanti bapak ibu gara-gara mengamalkan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Jadi siapa yang majolo muma? Membaca Quran hukumnya menghafal Quran hukumnya menghafal. Oh, lo menghafal Quran ya? Terjadi perbedaan ulama. Membaca Quran yakin hukumnya sunnah, menghafalnya sunnah sama wajib. Amar pukat maju budungan. Sungai ada diajar ya ada dong membaca Quran hukumnya sunnah, menghafalnya sunnah. Narumpulan ya palayah ton merdosa ya. Iya dong matobang nah bila bistat 30 jusnya jus 30 lo mana ya ipe mamar lengkap-lengkapnya. Aima membaca Quran hukumnya sunnah, menghafal Quran hukumnya sunnah. Deges Ustaz nama ngapil Quran ini deges. Bagus. Makanya bersyukur kita hari ini di mana-mana tumbuh rumah tahfiz. Dia rumah tahfiz. Pamasuk kamu udah anak tesafil kalai Quran ini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun Bapak Ibu hafal Quran, sebanyak apapun anak-anak kita hafal Quran, bo piapil kamu ayah umat Quran itu 30 juz luar kepala. Hukumnya tetap sunnah di mata Allah, jangan salah. Hukumnya tetap sunnah. Mengamalkannya wajib. Aima. Ulang marbalik. Na sunnah ikarijon kona wajib itinggal kon. Membacanya sunnah, menghafalnya sunnah, mengamalkannya wajib. Maka ulang marbalik-balik. Sonang kinan tahajud terus tapi tidak pernah sholat subuh. Ini terbalik. Sama ini dengan ibu-ibu. Berbakti kepada suami hukumnya apa? Wajib. Puasa Senin Kamis? Jangan gara-gara ibu mengerjakan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Imam makan ada rumah amu ibu-ibu on pala lagut puasa sunnah Senin Kamis mangido izin tu suami. Ulang kules nagot pamalim-malim kon. Gara-gara nagot maramal sunnah ko tinggal kon wajib tu ayahnya ini bagas. Udah tolai mardosa dah hoi. Makanya silakan ibu-ibu ini puasa Senin Kamis, ada. Silakan bagus. Tapi minta izin dulu sama. Kenapa? Karena ada hak suamimu sebagai kewajibanmu di situ. Jangan nanti gara-gara ibu-ibu mau mengejar yang sunnah meninggalkan yang wajib. Engkau orang berpahalani wajib daripada nasun. Maka perlu berilmu sebelum beramal. Maka nagok maramalon pe ayah umma, akon namar ilmu do. Indah diterima Allah amal ni baik. Anggona dong ilmu na. Bisa deh, malah justru bukan amal soleh, nanti amal salah. Sholat bagus tidak? Bagus. Tapi kalau sholat tidak pada waktunya, ima. Puasa bagus nggak? Bagus. Tapi puasa pada waktu yang dilarang, malah jadi Bagaimana ibu mampu puasa sementara ibu-ibu lagi dalam keadaan datang bulan misalnya, bu puasa ya? Pahala apa dosa? Justru malah itulah pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Berilmulah sebelum beramal. Nah, itu.
Tapi yakin insyaallah on tolu kriteria ni dokon ni Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah insyaallah nadong dito. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada yang lebih parah Bapak Ibu. Adong lebih parah ayah umat. Manare yang membaca Quran, nare yang bisa memahami isi Al-Quran, nare yang bisa mengamalkan isi Al-Quran, na kau patulung maon na lebih parah. Ustaz, justru dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mana membaca, nara memahami, nara mengamalkan, berani dia menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahat besong anon Ustaz di akhir zaman non. Go. Maka na ulang ligin kamu sada-sada laki gelar na sajo. Bo pena profesor ya doktor kompor bocor segala macam. Ade. Kalau dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Bapak Ibu. Bahat di damu songonon sanari mah. Bahat. Ama contoh Ustaz, halal ni Allah, haram ni niya. Haram ni Allah, halal ni niya. Allah mengharamkan, dia menghalalkan. Miras halal, haram kata Allah. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya judi dan miras itu diharamkan Allah di dalam Al-Quran. Tero ya halal niya. 5% ke bawah boleh diperjualbelikan niya. Namidamu bahkan parahnya masuk pula ke kas negara. Ini bin kamu membalanjoi negara, semua dia maturun rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengharamkan, berani manusia menghalalkan dan menentang ayat-ayat Allah. On jolmana lebih parah. Banyak mereka bergelar profesor dan segala macam, tetapi mereka berani mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Padahal sudah jelas Allah katakan haram. Judi haram kata Allah. Sekarang lagi marak pemberantasan judi online. Maka namula dong marsketer ayan ni bagasi. Yakin insyaallah na dong ison abang ni bagas na marsketer mudah-mudahan. Karena itu termasuk judi. Ya, maka kalau ada yang berjudi, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak melihat hari ini, medamu peristiwa ni TV ya. Seorang istri ketika mengecek rekening suaminya gaji ke-13, iligina tinggal 800.000 na inoma. Buat dia pertalite. Ibakari ya suaminya. Aduh, gara-gara judi. Nah, marutung mana hidup konia, menyala abang kuning ya. Kan? Ai mak. Halo deh. Ai mak. Nah, itu kita bahas musim lain kali insyaallah. Nah, maka gara-gara seorang suami suka judi online, kemudian dia membakar suaminya yang seharusnya uang itu untuk belanja nafkah keluarga, akhirnya habis di meja judi online. Sekarang lagi ada Satgas Pemberantasan Judi Online. Nah, makanya kaum ibu-ibu ini saya berwasiat, betapapun beratnya kehidupanmu, betapapun beratnya perjuangan hidupmu di rumah tangga, apapun cobaan yang kau hadapi, saya berwasiat jangan bakar suamimu. Oh loh, onaran mulak kontong ibuat kau bisa pertalite menyala abang kuning ya. Nah, maka apapun masalahmu di kehidupan dunia ini, ya jangan bakar suamimu. Nah, bicarakan, selesaikan dengan baik-baik. Nah, maka jolmana lebih parah. Dia justru berani menentang ayat-ayat Allah. Bahad disanari halaki berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Anak boleh Ustaz, halal dini ya. Hindi adalah nakun halal. Makanya penting kita berilmu sebelum beramal agar kita tidak terjatuh kepada yang diharamkan oleh Allah. Karena banyak perkara-perkara baru hari ini yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ada?
On pena dong di zaman ni Rasul na jolo. Mic, handphone, Facebook, Twitter, Instagram tidak ada. Bayi tabung dan segala macam. Itu perlu dihukumi. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Maka penting kita belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adong betul waktu Ustaz. Masih jam 10.35. Tak lanjut teh mak. Anu no mata. Ang manano mata marsolawat kita satu kinate. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Toha surah ke-20 ayat 124. On berkaitan dengan nakinan. Di dalam Al-Qur'an surah Toha surah ke-20 ayat 124. Catat kamu, Bo. Ulangi sekali nai. Al-Qur'an surah Toha surah ke-20 ayat 124. Ahamani Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Adung do. Antar catat do kan? Surah Toha surah ke-20 ayat 124. Surah Toha surah ke-20 ayat 124. Idongkon Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya wa man aqrada an zikri fa innalahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati aqma. Yang artinya lagi jangan doa itu nanti olatnya majolo bahas. Siapa yang berpaling dari peringatanku, wa man aqrada an zikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit, wa nahsuruhu yaumal qiyamati aqma, dan kelak pada hari kiamat akan kami bangkitkan mereka itu dalam keadaan buta. Ada. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Dan kelak di hari kiamat, kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Saya ulangi, siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan kelak pada hari kiamat akan kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Ada. Nah, penjelasannya, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan waman aqrada an zikri, bahwa yang dianggap orang yang berpaling dari peringatan Allah adalah waman aqrada an kitabi. Jadi isi Ustaz alak-alakna dianggap berpaling dari peringatan Allah. Para ulama tafsir mengatakan orang-orang yang dianggap berpaling dari peringatan Allah adalah waman aqrada an qiraati kitabi. Yaitu siapa saja orang yang berpaling dan tidak mau membaca Al-Quran, maka dia dianggap orang yang berpaling dari peringatan Allah.
Ummah. Isi sialak Nasara membaca Quran dianggap mon yang berpaling dari peringatan Allah. Aima. Maka nanti dong kuna kinayaon insyaallah ya kinau na dong isonon. Di luar don. Insyaallah orang yang soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, para ulama mengatakan waman akrodo, siapa saja. Para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini seruannya bukan hanya kepada umat Islam. Para ulama mengatakan siapa saja. Asal dia manusia, kemudian dia tidak mau membaca ayat-ayat Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia orang kafir sekalipun. Sangai sesajo. Ise sajo hambani Allahon Nasora membaca ayat nia, Nasora membaca Al-Quranul Karim, maka on idokon para ulama tafsir termasuk mon sebagai orang yang dianggap berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini bukan hanya untuk umat Islam, tetapi seluruh manusia. Indah hanya na Islam saja, naso Islam pehona. Asal menaria membaca ayat ini Allah termasuk mon orang yang dianggap berpaling dari peringatan Allah. Dan inilah nanti orang yang dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan buta. Maka na mulai tapaturus naron ayati bacamu. Mangadu may, ya Allah ya Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku di hari akhirat ini dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku adalah orang yang melihat ninya. Maka dijawab Allah, begitulah kami melupakanmu pada hari ini, sebagaimana engkau melupakan ayat-ayat dan peringatanku ketika engkau berada di dunia. Maka nanti akan ada orang yang Allah bangkitkan di hari akhirat dalam keadaan tidak melihat, walaupun di dunia dia dulu selama hidupnya adalah melihat. Kenapa? Karena tidak mau tunduk patuh dan taat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak mau dibangkitkan dalam keadaan buta, taati dan ikuti petunjuk yang diberikan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua dikatakan bahwa yang dimaksud dengan waman akrodo an zikri adalah waman akrodo an ahkami, waman akrodo an syariati. Bahwa orang yang dianggap berpaling dari peringatan Allah adalah siapa saja dari hambaku yang berani menentang hukum-hukumku, berani menentang syariatku, maka termasuklah dia orang yang dianggap berpaling dari peringatan Allah. Barani ia mengalanggar, menentang hukum ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh Ustaz, dongkon Allah di dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan, zaru ma baqiya minar riba. Wahai hamba-hambaku yang beriman, tinggalkanlah riba. Kata Allah di dalam Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kita lihat hari ini betapa banyak orang berani mengatakan riba itu halal. Cuma supaya agak bagus dibikin namanya bunga. So dege star bege idong kon bunga. Padahal Allah jelas-jelas mengharamkan. Berarti dia berani menentang hukum yang Allah turunkan. Halal haram kata Allah, halal kata dia. Jelas itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu zaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, tinggalkanlah sisa riba. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah war rasuli. Maka kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Nadong monang ma ayah mangoloi. Karena Allah langsung alomu dan Rasulnya berperang. Maka jangan menentang hukum Allah. Bahadesan nari berani menentang hukum Allah. Bahkan dia tidak mau manara mengamalkan, bahkan dia memusuhi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian dari syariat ini baru sebagian yang kita amalkan hari ini. Bahad dari syariat ni Allah nasa kita amalkan dalam sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem bernegara di dalam Islam. Karena kita berislam hari ini baru yang enak-enak saja. Salat,
zakat, haji, menikah. Nah, tabu-tabu nih mentung. Bagaimana dengan syariat Allah yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, anggo puasa raita. Kan? Antum tahu antum, Ustaz, mangan. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ada juga ayat yang lain sebelum ayat itu di surah Al-Baqarah, di surah yang sama. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berjihad. Sama bunyi ayatnya. Sama-sama kutiba. Kenapa kalau kutiba alaikumusiyam margoso namamu ayah umat mempersiapkanna magon ro Ramadani marhias segala macam sudah dipersiapkan. Kenapa tidak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, kalian enggan? Ada lagi ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Asina yamalkun kamu. Padahal bunyi ayatnya sama, redaksinya sama. Maka kita semua berkewajiban bagaimana agar syariat Allah ini seluruhnya bisa dijalankan. Orang sekarang kalau membunuh diapain? Dipenjara. Padahal Islam mengatakan apa? Kisos. Bunyi ayatnya kutiba, artinya wajib. Definisi wajib jelas. Tidak dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka selama hukum ini belum terlaksana, maka kita berkewajiban untuk bagaimana agar ayat-ayat Allah itu bisa terlaksana. Arana kutiba alaikumusiyam radaho. Te kutiba alaikumul qisas kutiba alaikumul qital asinaraho. Jangan sampai kita Allah tergolong kepada yang Allah katakan wa nu'minuna bi ba'dil kitab wa nakfuruna bi ba'di. Kami beriman kepada sebagian ayat dan menolak sebagian yang lain. Arana cocok tungadalmu jagit ko, nah cocok tuho yang pungkon ko. Samalah kita dengan Bani Israel kalau begitu. Nah, maka kalau kita mau masuk Islam, mau mengambil Islam, maka terimalah Islam itu secara sempurna. Kalau Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, ambillah Islam itu secara sempurna, bukan sebagian. Karena syariat Allah yang kita amalkan hari ini baru sebagian lagi belum. Dan ini tugas kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang berani menentang hukum Allah, siapa yang berani menentang syariat Allah menurut penjelasan ulama tafsir, maka masih termasuk saja sebagai orang yang dianggap berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Aiman. Kemudian pertanyaannya bagi kita, kalau mereka adalah orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mau membaca ayat Allah, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak mau mengamalkan ayat Allah, bahkan berani menentang hukum-hukum Allah, apa akibat yang didapatkan oleh orang-orang seperti ini? Nah, maka dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Mulai bukamu naron ayah umat tafsir Ibnu Katsir, penjelasan ni ayaton adong mesi naron penjelasan ni. Ahamani Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya bahwa orang yang berani menentang ayat-ayat Allah, mengabaikan ayat-ayat Allah, tidak mau membaca Quran, tidak mau memahami Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, bahkan berani menentang ayat Allah. Kata Imam Ibnu Katsir kelak, ketika seorang hamba itu telah meninggal dunia, maka di dalam kuburnya Allah akan mengirimkan ular yang mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Ima ajabna ayah, bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah, Allah akan mengirimkan ular di dalam kuburnya yang merobek-robek tubuhnya, yang mencabik-cabik tubuhnya sampai hari kiamat. Sanggup tidak? Sanggup. Kalau tidak sanggup, maka bacalah Quran, pahami Al-Quran, dan amalkan Al-Quran. Penjelasan itu
bisa dilihat di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau kita tidak mau taat dan berpaling daripada ayat-ayat Allah. Kemudian di dalam penjelasan tafsir yang berikutnya oleh Imam As-Syaukani, menurut penjelasan Imam As-Syaukani di dalam tafsirnya, bahwa pada ayat ma'isatan dongka, waman aqrada an zikri fa innalahu ma'isatan dongka, siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit. Imam As-Syaukani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit adalah kelak ketika seseorang itu meninggal dunia, maka di dalam kuburnya orang-orang yang menentang ayat Allah, tidak mau membaca ayat Allah. Imam As-Syaukani mengatakan nanti ketika dia sudah meninggal di dunia, di dalam kuburnya Allah akan membuat kuburnya sempit. Allah akan membuat kubur itu menghimpit dirinya sedemikian rupa. Igapit kuburani ya umma. Igapit kuburani ya ayah. Alak-alakna berpaling dari peringatan Allah. Itulah azab yang Allah berikan di dalam kubur bagi orang yang berani menentang ayat Allah, berdasarkan penjelasan daripada Imam As-Syaukani di dalam tafsirnya. Akibat yang kedua. Terakhir yang ketolu. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit, akibat daripada seseorang mengabaikan ayat-ayat Allah dan peringatan Allah adalah bahwa nanti ada orang di kehidupan dunia ini yang kalau kita lihat secara kasat mata dan secara fisik, adalah orang yang makmur, sejahtera. Bahat dia ya mak kita ligin di nama ngulon, nadong urangnya be. Motor adong, ruko 5, haji markali-kali, umroh apalagi, anak sehat-sehat, istri ada 4, rumah berlipat-lipat, banyak Allah berikan dia karunia. Secara kasat mata kita melihat dia bahagia. Bat tidak musuh nikah. Nang bihurangnya nama ngulon ayah, lengkap sudah. Secara materi dia cukup. Tapi kata para ulama tafsir, hidupnya tidak pernah bahagia, hatinya tidak pernah tenang, hatinya selalu sempit. Akibat apa? Akibat tidak pernah taat kepada ayat-ayat Allah. Secara materi tidak kurang dia, terkenal, kaya. Betapa banyak orang-orang di dunia ini hari ini yang dia terkenal, kaya. Hidupnya bagaimana? Berakhir dengan bunuh diri. Di Jepang ibu, ayah, ada seorang pemilik pabrik mobil terkenal di Jepang. Akhir hidupnya dia lompat dari lantai paling tinggi, dia melompat dari lantai puluhan, dia lompat ke bawah, mati. Padahal kalau dipikir apa, penghasilannya sehari sebagai pemilik bos mobil itu miliaran. Kalau dipikir apa kurangnya dengan penghasilan seperti itu? Tapi dia tidak bahagia. Akhirnya apa? Hidupnya berakhir dengan lompat dari lantai tertinggi dari gedung itu ke bawah. Ini yang dimaksud para ulama. Bahwa ada orang-orang yang secara materi dia cukup tak kurang apapun. Tetapi hatinya tidak pernah tenang. Hatinya tidak pernah bahagia. Hatinya selalu sempit. Kenapa? Karena tidak pernah mau tunduk dan taat kepada ayat-ayat Allah. Tinana yang wati namar Tuhan. Selama dia hidup di dunia ini, yang ada di hidupnya ketika dia bangun tidur sampai tidur lagi adalah uang. Ini otaknya saja hepeng. Banyak orang seperti itu hari ini. Hidupnya hanya mencari dunia, tidak pernah ingat akan suatu saat kembali kepada Allah, tidak peduli dengan adanya surga dan neraka, bahkan menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting bagi dia. Banyak orang hari ini orang-orang ateis. Maka ulang isang kamu, nak kayu-kayu, nasonang belum tentu. Tidak ada mana batan utang no. Ade, ruko 4 sekiannya, idigin bayan utang no. Nah. Gimana bu? Iya. Mungkin ini pasti tidak bahagia. Tapi widaya lek bahagia doamu. Lek bisa dong martata. Bu penaruh sadia ruko munu. Bu piaru napi ga motor munu. Tapi hidup kita bahagia. Kenapa? Karena kita tidak berpaling dari ayat-ayat Allah.
Kalau kebahagiaan itu milik orang kaya, kita yang miskin-miskin tak akan bahagia. Kalau bahagia itu milik orang terkenal, mungkin yang paling bahagia adalah para artis. Tapi faktanya betapa banyak para artis tak bahagia, betapa banyak orang kaya di dunia ini tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka berpaling dari peringatan Allah. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini, kita adalah termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan isi Al-Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, karena kecintaan kita kepada Al-Quran, pengamalan kita kepada Al-Quran, perjuangan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul, kecintaan kita kepada para sahabat-sahabatnya, kecintaan kita kepada ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita, kaum kerabat, sanak famili kita, kelak di hari akhirat kita adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.